Zalina, ayo naik. Mas tidak bisa gendong kamu, nah, ucap Sean sekali lagi seraya menepuk pelan bagian kosong di sisi kanannya. Tapi Mas luka, jawab Zalina ragu seraya menggigit bibirnya, meski hatinya menggebu ingin menghambur ke pelukan pria itu, tetap saja dia harus berpikir dua kali. Yang luka perutku, sementara sisanya di punggung dan tangan sebelah kiri, kamu tidur di sisi kanan jadi tidak masalah. Tutur Sean seyakin itu jika tidak akan terjadi masalah andai sang istri tidur di sisinya. Kalau sakit nanti gimana? Tidak, Mas merindukanmu demi Tuhan, lirik Sean yang kini bukan lagi memerintah, tapi memohon karena justru dia yang ingin berada di sisi Zalina. Melihat keyakinan Sean, Zalina mengikuti kehendak sang suami pada akhirnya. Meski tahu hal semacam ini seharusnya tidak dianjurkan, tapi kerinduan Zalina juga seakan berontak saat ini juga. Khawatir Sean kenapa-kenapa, Zalina begitu berhati-hati kala merebahkan tubuhnya. Sesaat mata Zalina membola kala mendengar Sean yang justru mentigasah. Sejak tadi Zalina sudah was-was sang suami akan kesakitan, tapi dia menjawab tidak akan seolah tidak ada beban. Sakit. Sedikit, keluh Sean tapi tetap menahan tubuh Zalina agar tetap di sisinya. Hanya sebentar, tidak sampai 5 detik wajah Sean kembali berubah lagi. Tatapan keduanya terkunci beberapa saat, Zalina yang tiba-tiba menunduk malu membuat Sean gemas sendiri. Kamu kenapa? Tanya Sean mengerutkan dahi kala menyadari sang istri salah tingkah. Tidak, jawab Zalina yang kini benar-benar menghindari tatapan Sean, wajahnya semudah itu memerah dan jelas saja Sean menduga sang istri tengah menggodanya. Gugup. Ih, kita bukan pengantin baru lagi Mas ngapain sih? Celetuk Zalina yang sebal sendiri lantaran Sean justru sengaja seolah mengulangi kejadian di rumah sakit beberapa tahun lalu. Hitungannya tetap pengantin baru, nah, aku meninggalkanmu di saat pernikahan kita baru 5 bulan, tutur Sean tidak mau kalah, baginya Zalina tidak ada hal yang berubah tanpa peduli berapa lama pernikahan mereka. Tanpa suara, Zalina hanya tersenyum simpul mendengar penjelasan Sean yang memang kerap sesuka hatinya. Wanita itu tidak akan membantah, karena melihat Sean yang kembali begini hati Zalina seakan gila dibuatnya. Luka-luka ini menyebalkan sekali. Sabar ya, sayang, Mas belum bisa gerak banyak, lirik Sean tampak penuh sesal dengan wajah lesunya. Tidak apa-apa, Mas jangan minta maaf. Bukan maunya Mas begini, kan? Pikiran Zalina memang selurus itu, sama sekali dia tidak berpikir jika ucapan Sean bermakna ambigu dan memang sedikit berbeda dengan penafsirannya sendiri. Mauku jelas tidak begini, nah kenapa ya ujian Mas seberat ini? Sudah tahu kalau istriku tidak bisa kerja sendiri, ku minta diet 4S saja dia menangis malah dikasih luka begini. Tuhan masih marah sepertinya. Apa katanya? Zalina bahkan mengerutkan dahi demi bisa memahami apa maksud Sean. Senyum tipis Sean kini terlihat jelas meski matanya terpejam. Beberapa waktu lalu satu keluarga besar khawatir jika Sean lupa ingatan setelah kembali sadar. Namun, nyatanya tidak ada satu hal yang Sean lupakan. Bahkan hal sekecil itu dia masih tetap ingat dengan jelas. Mas. Apa? Sayang. Sehat, kan? Tanya Zalina menempelkan punggung tangan di keningnya. Khawatir jika Sean justru panas tinggi hingga ucapannya tidak jelas begini. Sehat. Sangat-sangat sehat, kenapa memangnya? Tanya saja, ucap Zalina yang kemudian terdiam beberapa saat. Keduanya kembali terdiam, menikmati kerinduan tanpa banyak bicara. Menatap langit-langit kamar yang sama, terpisah jarak cukup lama bahkan sampai di titik hampir kehilangan membuat Zalina benar-benar khawatir pria di sisinya ini pergi suatu saat nanti. Mas, kamu tahu bagaimana sulitnya aku menjalani hari-hari tanpa kamu? Tanya Zalina yang tiba-tiba terisak hingga membuat Sean menoleh ke arahnya.
Maaf, sayang. Mas sama sekali tidak bermaksud membuatmu berada di posisi sulit, ucapnya pelan dan berusaha menyeka air mata sang istri meski tangan kirinya masih terasa ngilu. Kamu tidak akan pergi lagi, kan setelah ini? Tanya Zalina masih dengan air mata yang terus membasah hingga membuat Sean sehancur itu melihatnya. Tidak akan, jawab Sean membuang napas kasar demi menahan air mata yang sebenarnya ingin tumpah juga sejak tadi. Sean memang belum bisa memeluknya seperti dahulu, tapi jelas Zalina bisa melakukannya. Wanita itu merengkuh sang suami hati-hati lantaran khawatir menyakiti. Demi apapun, dia benar-benar tidak bisa menerima apa yang Sean alami di penjara 2 hari sebelum jadwal kepulangannya. Mas, boleh aku tanya sesuatu? Boleh, tanyakan saja, ucap Sean setelah keduanya terlihat sedikit lebih tenang. Siapa yang melukaimu? Setelah sebelumnya mendengar penjelasan yang belum pasti, kini Zalina benar-benar bertanya pada Sean secara langsung. Banyak, tanya Zalina dengan mata yang kini membola-kala mendengar pengakuan Sean. Banyak, nah. Benar kata Zean, ternyata orang-orang di sekeliling kita justru paling berpotensi jadi pengkhianat jika sudah dengki. Nah, senyum tipis Sean tampak jelas di sana, dia tengah meremehkan manusia-manusia bodoh yang mata hatinya terlalu kotor dan terbelenggu perasaan dengki hingga bersekongkol menghilangkan nyawanya. Orang terdekat, teman satu sel. Kening Zalina mengerut seketika. Salah satunya. Sekeji itu penyakit hati, hanya karena kedengkian dan sifat iri, Sean kini terpaksa menjalani perawatan berhari-hari. Pertemuannya bersama kedua buah hati harus ditunda, luka yang dia derita membuat Sean benar-benar lemah. Selama di rumah sakit dia merasa semakin baik dengan Zalina di sampingnya. Namun, di sisi lain dia mulai bosan berada di rumah sakit. Terlebih lagi kerinduan pada kedua buah hatinya semakin tidak tertahankan. Mikhail tidak mengizinkan kedua buah hati Sean ke rumah sakit, alasannya tentu banyak sekali. Sean yang mengerti lawannya adalah Mikhail memilih untuk mengalah dan tidak membantahnya. Meski sedikit menyebalkan, dia sabar menunggu hingga diizinkan pulang. Sebenarnya belum benar-benar diperbolehkan, tapi Sean yang memaksakan kehendak karena tidak kuasa menahan kerinduan. Tepat pukul 2 siang, mereka meninggalkan rumah sakit dijemput Bastian dan juga Keivan. Sedikit mengganggu, karena suasana mendadak kaku dengan kehadiran Kanebo kering itu. Sudah lebih dari 2 tahun Zalina menjadi bagian keluarga ini, tapi hingga hari ini baru sepatah dua kata yang terdengar dari bibir Evan untuk Zalina. Agak cepat sedikit, pintas Sean lantaran merasa jalannya Bastian persis siput masuk angin. Pelan-pelan saja, Bas. Baik, dan Sean berdecak sebal kala Bastian justru memilih patuh pada kakak iparnya. Padahal, berdasarkan tahta dan kekuasaan, yang harus Bastian turuti adalah Sean, bukan Evan. Melihat kekesalan sang suami, Zalina hanya mengusap pelan punggung tangannya. Aku bisa melihat wajahmu, biasa saja. Iya, jawab Sean malas kala mendengar Keivan menyindirnya. Baru juga bertemu beberapa saat, Keivan seakan telah menabuh genderang perang. Hal ini pasti karena ulah Mikhaila yang memang menyarankan dia tetap di rumah sakit hingga beberapa hari lagi. Sudah pasti wanita itu yang menjadi pemicu Keivan kesal padanya. Perjalanan yang seharusnya bisa ditempuh setengah jam, Sean rasa mungkin menjadi 1 jam. Entah perasaannya saja, atau memang Bastian terlalu lama. Hingga, jantung Sean seakan berdetak 2 kali lebih cepat kala memasuki perumahan elit yang dia tinggalkan 2 tahun lalu. Cepat sekali waktu berlalu, tapi bagi Sean, kepergiannya sangat lama. Terlebih lagi, kala dia menyadari bahwa kediaman sang papa kini sudah berubah warna. Mata Sean memanas,
Dia pulang lebih cepat dan kini berdiri di hadapan bangunan mewah yang merupakan saksi bagaimana dia tumbuh dalam asuhan kedua orang tuanya. Mas, ayo, ajak Zalina seraya meraih pergelangan tangan Sean. Sejak tadi Sean terus memandangi rumah itu, entah apa yang dia pikirkan. Masuklah, Papa menunggumu, ucap Evan yang sejak tadi berdiri di belakang mereka. Bersama Zalina di sisinya, Sean melangkah dengan langkah pelan. Bukan karena kesulitan, tapi kakinya seakan tidak benar-benar mampu untuk melangkah. Harusnya dia senang, bahkan bisa berlari untuk menghampiri orang-orang yang menunggunya. Namun, yang terjadi kini justru sebaliknya. Hingga, langkah Sean benar-benar terhenti kala melihat sosok pria parubaya yang tengah menggendong balita keluar dari pintu utama. Tampaknya dia belum menyadari jika Sean sudah berdiri tidak jauh darinya, hingga teriakan Evan membuat pandangannya mencari ke arah sumber suara. Papa, Sean, Zia, putramu sudah pulang, sayang. Sean yang sejak tadi sudah sesak menahan air mata, kini pecah begitu Mikhail berlari ke arahnya. Bukan pertemuan pertama, Mikhail selalu mendatangi Sean ke rumah sakit ketika masih terbaring lemah. Namun, melihat pemandangan papanya berlari seperti itu membuat Sean seakan kembali ke masa lalu. Masa di mana Mikhail bersama Huzaifa berlari ke arahnya sewaktu menyambut kedatangan Sean ke Jakarta. Bagi Mikhail, mau sedewasa apapun jagoannya, dia tetap Sean kecil yang dahulu merangkak menyambutnya pulang kerja. Pemandangan yang seketika membuat Evan iri, dia tidak merasakan kasih sayang orang tua seperti Sean kini. Berulang kali Sean mengucapkan kata maafnya, Mikhail hanya mengusap punggungnya berkali-kali. Manis sekali, tapi Zalina sudah sesak napas mendengar bagaimana Sean menangis dalam pelukan Mikhail bersama Iklima yang berada di antara mereka. Paham betul saat ini pria itu mungkin meratapi penyesalan, sesal atas dosa dan sesal karena dahulu menyia-nyiakan waktu untuk bersama. Mereka meluapkan kerinduan cukup lama, hingga pria itu baru berhenti kala menyadari bidadari kecilnya menangis dan menarik rambutnya seketika. Sean menyeka air matanya kasar, dia benar-benar terlihat cengeng di hadapan dua wanitanya saat ini. Sayang, nak, ucap Sean dengan bibir yang kini bergetar. Abimu, sayang, tutur Mikhail lembut seraya menyentuh pipi cucunya lantaran sejak tadi dia tampak bingung melihat Sean. Sean mengulurkan tangannya, tapi secepat itu Iklima memalingkan muka. Mungkin sebal karena sempat terjepit beberapa saat lalu, reaksinya membuat Sean menatap sang papa penuh tanya. Nanti saja, dia baru bangun tidur jadi biasanya memang pemarah begini. Lukamu belum sembuh total untuk menggendongnya, Sean. Ucapan Mikhail seakan membuat batin Sean teriris, papanya lebih tahu kebiasaan sang putri. Iklima mengabaikannya kini, hendak memaksakan diri juga percuma karena memang tubuhnya masih begitu lemah. Welcome Kiai Sean. Selamat datang kembali di rumah ini. Rumah kebanggaan kita bersama. Baru saja Sean berlinang air mata bersama Mikhail, kini kesedihannya berganti kekesalan kala melihat Zean menyambutnya dengan toa masjid. Diiringi Amira dan Lengkara yang memakai kaos putih dengan wajah Sean padahal pria itu sama sekali tidak pernah mencalonkan diri jadi anggota dewan. Kalian gila? Tanya Sean datar kala suasana kini hening usai sambutan Presdir Zean yang sama sekali tidak lucu itu. Bangsat satu ini, bukannya terima kasih. Ini sambu. Zean jaga mulutmu. Papa tonjok mau. Maaf, nak. Sean terdiam menatap sang putra yang masih terlelap di kamarnya. Setelah sebelumnya ditolak Iklima, kini Sean hanya bisa memandangi Habil yang tetap tenang sekalipun Sean pulang. Pria itu menarik sudut bibir kala putranya menggeliat, jagoan yang memang lebih banyak tidurnya, kalau kata Mikhail begitu. Sean menemani pertumbuhan Huzaifa semasa kecilnya. Namun, sayang hal itu tidak berlaku untuk kedua buah hatinya.
Mereka hanya bertemu sesekali, itu pun tidak sampai berhari-hari dan jelas cukup banyak perkembangan yang terlewat dari tatapan Sean. Mas. Lamunan Sean buyar kala suara lembut Zalina terdengar setelah pintu kamar dibuka dari luar. Bersama Iklima yang kini dalam pelukannya, wanita itu berhasil mendapatkan Iklima setelah cukup lama enggan lepas dari pelukan Mikhail. Tatapan putrinya masih sama, padahal bukan pertama kali bertemu Sean. Lagi pula, hampir setiap hari Iklima bertemu Sean, tapi ketika menatap mata pria itu sang puter seakan tengah berusaha mengenali. Mau peluk juga? Nah, pinta Sean pada sang istri. Sejak tadi dia meminta, tapi memang Mikhail tidak memberikan izin dengan alasan khawatir Iklima banyak gerak dan membahayakan luka di perut Sean. Kamu belum sembuh total, Mas. Kakinya tidak bisa diam, aku khawatir nanti ditendang, ucap Zalina sedikit tidak tega, sebelum terjadi ada baiknya waspada lebih dulu. Tidak, ayo sini. Sean merindukannya, banyak momen yang dia lewati dari perkembangan kedua buah hatinya. Sean mengulurkan tangan, mata bulat Iklima benar-benar persis Zalina. Mata yang selalu membuatnya jatuh cinta setiap detik, hingga tersiksa kerinduan dalam waktu yang cukup lama. Jujur saja khawatir, tapi pada akhirnya Zalina mengalah juga. Paham jika tenaga sang suami mungkin belum kembali sepenuhnya, wanita itu menahan tubuh Iklima dari belakang. Sementara Sean kini mulai mencari cara agar putrinya betah dan tidak merengek setelah ini. Gelak tawa Sean membuat hati Zalina menghangat. Hanya karena Iklima memainkan bibirnya hingga mengeluarkan suara persis knalpot motor tua, Sean bahkan mengeluarkan air mata. Baju Iklima bahkan basah karena air liur yang terus menetes akibat perempat inan bibirnya. Menurut mitos, Iklima mengalami hal itu karena keinginannya sewaktu dalam kandungan tidak dituruti. Hendak tidak percaya, tapi mungkin benar saja. Walaupun sebenarnya hal semacam itu wajar saja untuk anak di bawah usia 2 tahun, tapi jika Zalina ingat-ingat memang ada beberapa keinginan yang pada akhirnya tidak terkabul karena terhalang jarak bersama Sean. Masih ngeces? Apa karena ngidam tidak dituruti? Nah. Kata mama begitu, tapi kata Kak Mika bukan karena ngidam tidak dituruti, Mas, jawab Zalina mengelap dagu Iklima yang memang sudah banjir itu. Tapi tidur di peluk Abi, kan sudah dituruti kenapa masih begini? Tanya Sean mengguncang pelan putrinya, dia butuh penjelasan dari Iklima yang sejak tadi semakin banjir saja. Apa ada yang lain? Nah. Sean kini beralih bertanya pada sang istri, putrinya tidak memberi penjelasan sejak tadi. Banyak sebenarnya, tapi memang keinginan itu menghilang begitu saja sebelum dituruti. Terutama sewaktu awal-awal Zalina hamil, dia menginginkan banyak hal, tapi yang mengabulkan adalah orang lain. Mungkin itu adalah sebab utamanya, semua memang merupakan dampak dari perpisahan mereka. Nanti kita jalan-jalan. Iklima mau pacaran sama Abi ya, tutur Sean gemas sendiri. Mendengar ucapan Sean, kekhawatiran Zalina nyaris terjadi. Iklima seakan menunjukkan jika dia tengah bahagia. Belum bisa melompat sempurna, tapi tubuhnya yang naik turun membuat Sean kewalahan. Dipertemukan dengan sang buah hati yang kini tengah aktif-aktifnya, Sean memiliki keinginan kuat untuk pulih segera. Hahaha Ganjen, tadi jual mahal, ucap Zalina kala putrinya kini tidak bisa diam usai sang suami menjanjikan hal semacam itu. Harus jual mahal dong, Umi. Abi suka yang jual mahal. Sean melontarkan ucapan tak terduga yang membuat Zalina merasa diduakan secara terang-terangan. Wajah datarnya tertangkap jelas oleh Sean, sementara Iklima sejak tadi belum berhenti dan kini beralih gemas sendiri menggigit jemari meski sudah Zalina halangi. 1. Muka kamu kenapa begitu? Tanya Sean menarik sudut bibirnya tipis. Sewaktu awal menikah sang istri bahkan tidak cemburu sekalipun dia mengarang bebas tentang masa lalunya, tapi kini justru berbeda. Belum sempat menjawab,
Sean justru tertawa sumbang dan menganggap jika istrinya benar-benar cemburu. Hingga, suara mereka tampaknya mengganggu sang pangeran tidur yang kini merengek dan menendang tanpa arah. Zelina bergegas mengambil posisi untuk menenangkan putranya. Wanita itu tampak ragu dan melindungi dadanya dari tatapan Sean, padahal lebih dari itu sudah Sean saksikan. Tanpa bicara, Sean hanya menggigit bibir sembari melayangkan tatapan tak terbaca untuk sang istri. "Mas, kenapa?" "Tidak, Mas sedang melihat cara Habil minum susu 7 ternyata sama," jawab Sean sesantai itu. "Ya sama, di mana-mana memang anak kecil minum susunya begini. Sama seperti abinya maksud Mas." "Heh." Mata Zelina mendelik, sementara Sean tentu hanya tertawa sumbang melihat reaksi sang istri. Belum sampai 5 menit, Iklima juga sibuk sendiri melihat saudara kembarnya yang kini minum susu dalam pelukan Zelina. Bibirnya mengerucut dan berusaha lepas dari Sean hingga berhasil merangkak ke arah uminya. "Ambilin susunya, Mas," pinta Zelina seraya meraih Iklima yang juga menangis saat ini. "Sekaligus 2 apa tidak bisa, Nah? Kan itu ada 2, ucap Sean menatap bingung Zelina. "Aku tidak bisa, Mas." "Buruan ambilin, sayang," pinta sang istri yang membuat Sean mengalah pada akhirnya. Dasar wanita, padahal bisa sekaligus 2.